Perkenalkan, nama saya Ferry Salim dengan nomor NPM 2441132 dari kelas 1 M6C. Pada video ini, saya akan menyimak video yang dibawakan oleh Biku Utamo dan Bapak Cornelis Wower dan merangkum penjelasan beliau. Nah, sebelum menjelaskan lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu pengertian karma. Karma adalah hukum sebab dan akibat yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, akan menghasilkan konsekuensi yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang di masa depan. Ini mencakup tindakan, fisik, ucapan, dan pikiran. Karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tindakan atau perbuatan. Tindakan baik akan membawa hasil positif, sedangkan tindakan buruk akan membawa hasil yang negatif. Kita juga harus tahu bahwa karma tidak hanya berlaku dalam kehidupan ini, namun juga mempengaruhi kehidupan di masa depan. Selanjutnya adalah materi mengenai jenis-jenis karma. Yang pertama, karma suka atau karma positif. Tindakan yang dilakukan dengan niat baik dan menghasilkan hasil positif. Contohnya, seperti memberi sedekah atau membantu orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, karma duka atau karma negatif. Tindakan yang dilakukan dengan niat buruk yang menghasilkan hasil negatif. Contohnya seperti melakukan penipuan atau menyakiti orang lain. Yang ketiga, karma netral. Tindakan yang tidak memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Ini bisa berupa tindakan sehari-hari yang tidak mempengaruhi orang lain secara langsung. Selanjutnya adalah materi mengenai kelahiran kembali atau reinkarnasi. Konsep bahwa jiwa seseorang akan terlahir kembali dalam bentuk baru setelah kematian. Setelah seseorang mengalami kelahiran kembali atau yang namanya reinkarnasi, dia tidak akan dilahirkan dengan fisik ataupun tubuh yang sama. Proses ini dipengaruhi oleh karma yang telah diperoleh selama hidup sebelumnya. Jika ia melakukan hal yang buruk, maka akan terlahir dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Namun jika dia berbuat baik, maka ia akan terlahir dalam kondisi yang lebih baik. Dalam konteks spiritual, karma dapat mempengaruhi perjalanan spiritual seseorang dan kemajuan dalam mencapai pencerahan. Proses ini dianggap sebagai siklus yang berkelanjutan hingga seseorang mencapai pencerahan. Nah, hubungan antara karma dengan kelahiran kembali adalah karma menentukan kondisi dan situasi kehidupan baru yang akan dialami oleh jiwa. Seperti yang tadi saya jelaskan, jiwa yang memiliki karma baik akan terlahir dalam keadaan yang lebih baik. Sedangkan karma buruk dapat menyebabkan kelahiran dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Tujuan dari kelahiran kembali adalah untuk belajar dan berkembang secara spiritual dan juga mengatasi karma buruk dan mencapai pencerahan. Dalam banyak tradisi spiritual, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali dikenal sebagai samsara. Samsara ini adalah siklus yang terus berulang hingga seseorang mencapai pencerahan. Sedangkan pencerahan adalah keadaan di mana seseorang memahami kebenaran sejati tentang kehidupan dan mengatasi siklus samsara. Setelah mencapai pencerahan, individu tidak akan terlahir kembali dan akan terlahir di alam nirvana. Pengaruh karma dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki dampak. Tindakan baik dapat memperkuat hubungan dan menciptakan kebahagiaan. Sedangkan tindakan buruk akan menyebabkan konflik dan penderitaan. Contohnya seperti karma mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Tindakan baik memperkuat hubungan, menciptakan rasa saling percaya dan kasih sayang. Sebaliknya, tindakan buruk dapat merusak hubungan dan menciptakan konflik. Contoh lainnya seperti tindakan baik dapat meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Ketika kita berbuat baik, kita merasa lebih berbahagia dan puas, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup kita. Dalam konteks spiritual, karma dapat mempengaruhi perjalanan spiritual seseorang.
Tindakan baik dapat membantu seseorang dalam mencapai pencerahan dan kemajuan spiritual. Dengan memahami karma dapat membantu individu dalam perjalanan spiritual mereka, mendorong mereka untuk berbuat baik dan menghindari tindakan yang merugikan. Mengelola karma kesadaran diri. Proses ini dianggap sebagai siklus yang berkelanjutan hingga seseorang mencapai pencerahan. Mengambil waktu untuk merenungkan tindakan kita dan belajar dari kesalahan dapat membantu kita tumbuh dan menghindari pengulangan tindakan yang merugikan. Penting untuk kita menyadari tindakan dan niat kita. Dengan kesadaran ini, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan melakukan tindakan baik secara konsisten dapat membantu memperbaiki karma kita dan menciptakan hasil yang positif dalam hidup. Kesimpulan dari Dharma yang dibagikan oleh Bapak Cornelis Wower dan juga Biku Utamo adalah dengan memahami hubungan antara karma dan kelahiran kembali, memberikan wawasan tentang bagaimana tindakan kita mempengaruhi kehidupan kita dan orang lain. Ini mendorong kita untuk bertindak dengan bijaksana dan penuh kasih. Dengan menyadari dampak dari setiap tindakan, kita dapat berusaha untuk hidup yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang positif bagi diri kita dan juga orang lain. Sekian dari video saya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih.